Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 27 Juli 2023. Hari ini bahan permenungan saya dasarkan pada bacaan Injil yang dibacakan dalam Ekaristi, dikutip dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Yesus menegaskan kepada para murid bahwa kepada para murid diberikan karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain tidak. Itulah sebabnya Yesus mengajar para orang-orang yang mengikuti dengan perumpamaan, agar biarpun melihat mereka tidak tahu, biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Sedangkan kepada para murid dipuji bahagia karena telinga mereka mendengar dan mata mereka melihat. Dengan demikian, para murid menjadi murid kesayangan yang diberitahu tentang misteri kerajaan Allah. Kalau kita terapkan pada diri kita, maka kita ini seperti para murid lewat pembaptisan dan iman. Kita diberi pengertian mengenai rahasia kerajaan Allah, sehingga kita bisa melihat dan mendengar pewartaan Allah lewat Yesus Kristus. Menjadi tugas kita adalah bagaimana kita berkat iman boleh mengenal misteri kerajaan Allah yang diwartakan langsung oleh Yesus, bukan dengan perumpamaan. Bagaimana kita memelihara iman itu dan mewujud nyatakan tengah masyarakat, agar akhirnya kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mendengar dan melihat misteri kerajaan Allah tidak sia-sia. Orang-orang yang melihat karya Yesus tidak mempercayainya, sehingga kepada mereka kerajaan Allah disampaikan dalam perumpamaan. Sedangkan kepada para murid dan kita yang beriman lewat pembaptisan, digamblangkan, dibuka dengan jelas misteri kerajaan Allah berkat iman itu. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita memelihara iman itu agar terus berkembang, sehingga kita akan selalu mengerti kerajaan Allah, bagaimana kita menangkapnya, dan bagaimana kita terus menyebarluaskan kerajaan Allah itu. Dalam pengalaman hidup, Allah telah berkarya, tetapi umat manusia tidak menanggapinya.
termasuk kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah mereka dalam pribadi Yesus Kristus, mereka tolak. Sehingga Allah berbicara kepada mereka lewat perumpamaan. Kepada paramu dan kita, Allah dengan tegas lugas menyampaikan misteri kerajaan Allah itu berkat tanggapan kita dengan iman dan pembaptisan, sehingga kepada kita dinyatakan dengan terang kerajaan Allah itu. Maka tinggal usaha kita bagaimana mempertahankan iman dan pembaptisan itu agar kerajaan Allah terus dinyatakan kepada kita, untuk kita berikan, untuk kita wujud nyatakan di tengah-tengah masyarakat. Kita mencoba menghadirkan kerajaan itu lewat peristiwa yang nyata sehari-hari, agar akhirnya orang-orang mengenal, mengerti, dan mengalami hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka persoalan yang penting adalah bagaimana kita mensyukuri dan menanggapi kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk mengenang kerajaannya, agar akhirnya kepada kita tetap disampaikan warta kerajaan surga, bukan dengan perumpamaan, karena kita menanggapi dengan iman yang mendalam. Semoga kita mempergunakan rahmat itu dengan selalu beriman dengan sungguh-sungguh dan mendalam, agar akhirnya rahmat keselamatan tetap diberikan kepada kita, bukan lewat perumpamaan, tetapi sungguh diberikan oleh putranya kepada kita. Semoga demikian pula akhirnya kerajaan Allah dan iman kita berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mari kita jaga rahmat ini agar kepada kita terus diberitahukan kerajaan Allah dengan langsung dan bukan dengan perumpamaan, karena kita menanggapi dengan kasih, dengan iman, dan dengan pembaptisan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau membuka rahasia kerajaan Allah kepada kami, orang-orang lemah, kecil, karena Engkau mencintai kami. Semoga kami menanggapi dengan iman yang benar, dengan baptisan yang kami hayati, sehingga hidup dan karya-karya kami terarah hanya kepadamu. Biarkanlah akhirnya kami senantiasa mendapatkan kepenuhan kerajaan-Mu dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Semoga iman umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangunkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, agar akhirnya di dalam beriman kami senantiasa mengandalkan Dikau di atas segala-galanya.
mampukanlah kami untuk selalu setia kepada kehendak-Mu. Maka ya Bapa, anugerahkanlah kepada kami berkat yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap menganjurkan, mengingatkan, bahkan sedikit memaksakan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, air mengalir, jauhi kerumunan, booster kedua, dan pola hidup sehat. Agar kita terus dijaga oleh Tuhan dan memiliki kesehatan yang prima. Dengan demikian, kita pun menjaga keselamatan orang lain. Saya ingatkan kembali hari Sabtu tanggal 29 pada misa sore, hari Minggu jam 7 misa pagi dan jam 5 misa sore akan diadakan misa pisah sambut. Khusus hari Sabtu tanggal 29 setelah Ekaristi akan diadakan ramah tamah sederhana melepas Romo Danar menyambut Romo Purna. Umat diundang untuk hadir dalam acara itu. Seperti kita ketahui, Gedung Serbaguna Maria Saleh dan Bertie sudah diberkati dan sudah dipakai. Hanya sayang untuk memakai masih harus membawa kursi dari Mandala. Maka harapan saya, kita akan berkontribusi untuk pengadaan kursi, sarana yang lain yang diperlukan. Harapannya orang akan nyaman memakai gedung itu. Maka penyanyi tergerak untuk ambil bagian dalam mengisi gedung itu, silakan menghubungi sekretariat DPPH atau saya. Terima kasih kepada panjenengan yang telah mengisi beberapa kursi yang sudah sampai di Gedung Maria Saleh dan Bertie. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita akan mampu untuk memberikan yang terbaik untuk umat. Bisa jadi mungkin satu wilayah atau satu lingkungan menyumbangkan satu kursi. Alangkah baik sehingga akan segera terpenuhi. Maka siapapun yang ingin berkontribusi, saya undang untuk ambil bagian dalam pengisian Gedung Serbaguna kita. Umat yang ingin menyambut Romo Purna bisa hadir di gereja hari Sabtu sekitar pukul 12. Dan umat yang akan muntap ke Romo Danar dapat berkumpul di gereja hari Selasa tanggal 1 Agustus pukul 5:30 sore. Mari kita berdoa agar Romo Danar diberi kesehatan dan kekuatan, Romo Purna diberi rasa kerasan di paroki kita. Kita semua berusaha agar gereja tetap berlangsung, maka kontribusi untuk apapun diperlukan, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.